Margaret Jacinta. Saya dari semester 6 reguler. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran tentang lingkungan belajar aktif. Apa maksud dari lingkungan belajar aktif? Lingkungan belajar aktif adalah suatu lingkungan di mana siswa didorong secara individual untuk terlibat di dalam proses membangun mental mereka sendiri dari informasi yang mereka peroleh. Yang pertama dari lingkungan belajar aktif adalah ciri-ciri lingkungan belajar aktif. Yang pertama, ekspektasi sekolah, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, lingkungan fasilitas dan sumber belajar. Dan yang keempat, proses belajar, mengajar, dan penilaian. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip lingkungan belajar aktif. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, inspiratif. Inspiratif itu untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Siswa setelah mendengarkan penjelasan dari guru, pasti siswa memiliki beberapa pertanyaan yang mereka tidak ketahui. Yang kedua, menyenangkan. Siswa akan merasa betah dengan pelajarannya, suka dengan mata pelajarannya apabila suasana kelas hangat. Lalu siswa menjadi betah untuk belajar. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk berperan aktif. Guru mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Siswa juga untuk ikut aktif berbuat seperti mengerjakan tugas dari guru. Yang keempat, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Terbuka peluang mencari sendiri. Terbuka peluang melakukan sendiri dan peluang membangun kerjasama dengan siswa lain. Yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas. Terbuka peluang mencari model baru yang dibuat sendiri. Peluang melakukan kegiatan dengan cara sendiri. 3. Karakteristik lingkungan belajar aktif. Yang pertama, menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh guru. Jadi, pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi, mencari informasi dari apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya. Yang kedua, siswa tidak boleh pasif. Berarti siswa diberi tugas untuk ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif, tidak terlalu kaku dalam pembelajaran. Jadi guru memberi kebebasan kepada siswa untuk bertanya dan menanyakan apa yang belum ditahu dan memberikan pengetahuannya yang sudah ditahu oleh gurunya. C. Penekanan kepada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Jadi, guru menilai kemajuan siswa dalam keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Setiap apa yang dilakukan oleh siswanya, dari sikapnya, pembicaraannya, pengetahuannya dalam belajar, guru menilai sebagai catatan nilainya. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Jadi kegiatan belajar ditujukan untuk membaca, untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh dan seimbang. Dan yang terakhir, yang kelima, umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Sesi tanya jawab antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Jadi guru tinggal menilai apa yang dikerjakan oleh siswa dan siswanya terlihat aktif atau tidak. Yang keempat yaitu strategi lingkungan belajar aktif. Yang pertama, selalu berpenampilan menarik dan penuh wibawa. Guru harus menggunakan pakaian yang sopan
dan terlihat berwibawa, terlihat seperti guru yang benar-benar guru. Yang kedua, manfaat pertemuan pertama dengan siswa untuk perkenalan antar warga kelas. Jadi, guru memperkenalkan kepada siswa baru atau siswa yang sudah naik kelas, itu memperkenalkan identitas guru yang penting dengan nama, alamat, dan akan mengajarkan pelajaran apa. Dan juga guru harus mengenali setiap siswa yang ada di kelas. Sebanyak apapun, guru harus mengenali siswa. Yang ketiga, menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan dalam ruang kelas pembelajaran. Jadi, baik guru atau siswa, jika gurunya mengajarkan menggunakan proyektor, itu bisa disiapkan terlebih dahulu oleh siswa ataupun gurunya. Yang keempat, mulai proses belajar mengajar dengan materi yang ringan tetapi menantang. Jadi guru harus memberikan pembelajaran yang mudah dipahami anak-anak, siswa, tapi dalam pembelajaran tadi yang telah dijelaskan bisa membuat siswa tertarik dan penasaran sehingga ingin mencari informasi lebih banyak tentang pembelajaran tersebut. Yang kelima, selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu serta dengan salam dan menghangatkan. Jadi guru harus datang lebih awal, tepat waktu sehingga murid tidak terlalu menunggu lama, dan juga guru mengakhirinya tepat waktu, tidak terlalu terlambat, kecuali kalau muridnya mau pembelajarannya selesai terlambat. Yang keenam, gunakan bahasa yang santun. Guru menggunakan bahasa yang santun juga walaupun guru lebih tua dari siswa. Jadi guru harus mengambil siswa untuk memperhatikan dengan bahasa santunnya. Yang ketujuh, memahami menghormati perbedaan yang ada. Jadi guru juga harus memahami apa yang belum dipahami oleh siswa sehingga guru bisa menjelaskan kepada siswa materi yang belum diketahui. Lalu yang kedelapan, tidak merendahkan dan mencemooh siswa. Walaupun guru yang lebih tua dari siswanya, tetap guru juga harus menerima perbedaan anak di setiap siswanya, tidak pilih-pilih siswa dan tidak mencemooh siswa. Apapun kekurangan siswa diterima, tidak boleh mencemooh. Terus lalu memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Setelah menjelaskan, siswa akan memiliki beberapa pertanyaan dan kita guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya apa yang tidak diketahui. Yang terakhir, mendengarkan dengan baik, memahami dan menghormati pendapat setiap siswa. Setiap siswa pasti memiliki perbedaan pendapat. Jadi guru harus memberikan dan menghargai setiap perbedaan siswanya. Dan yang kelima, kelebihan dari lingkungan belajar aktif. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Yang ketiga, sangat menyenangkan pembelajarannya. Yang keempat, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi. Yang keenam, menggunakan banyak media. Jadi media yang digunakan boleh lebih dari satu, tapi yang tidak membingungkan siswa. Yang terakhir, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang dibahas materi apa dalam pembelajarannya, itulah yang akan dibahas. Jangan sampai di luar materi yang diajarkan. Dan yang terakhir ada kelemahan lingkungan belajar aktif, yaitu 1. Siswa sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Jadi apabila guru hanya memberikan tugas kepada siswa, siswa akan sulit untuk mengetahui, memahami apa yang dilakukan. Jadi siswa
siswa butuh untuk pendampingan guru. Yang kedua, pembahasan terkesan segala arah atau tidak fokus. Jadi apabila tidak ada gurunya, tidak ada pendidiknya, maka siswa akan terasa bingung. Jadi dari materi ini ke selanjutnya dan terjadilah yang tidak terfokus siswa-siswa pada materi yang harus dipelajari. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang lingkungan belajar aktif. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dari saya, kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah,